Kalau kita punya anak pertama itu buat aku Essendon. Nanti kalau anak kedua kamu ambil boleh deh Collingwood. Dan saya bilang kayak agama itu soalnya kalau anak-anak itu tahu aku bereknya aku milih Essendon, kadang mereka, "Oh, Miss, aku nggak mau ngomong sama kamu lagi." Halo Sobat KKI Melbourne, ketemu saya lagi Peter Sanjaya di sini di channel KKI Melbourne di segmen Obaja, obrolin aja. Topik kita kali ini adalah kita akan membahas yang kaitannya dengan libur panjang di akhir pekan nanti di hari Jumat, yaitu Grand Final Footy. Nah, topiknya adalah tentang footy tentunya, tapi karena banyak sekali orang Indonesia yang nggak ngerti footy ini apa sih, dan rata-rata mereka sebagian besar nggak main footy juga dan nggak nonton footy. Nah, untuk itu saya sudah mengundang satu narasumber yang cukup terpercaya. Dia tentunya tahu lebih banyak dari saya tentang footy. Jadi tanpa banyak panjang lebar, selamat datang Helena. Selamat Halo. datang. Iya, mungkin teman-teman pada bingung di sini, pendengar atau penonton nih. Kita ngomongin footy kok yang diundang malah cewek mungkin. Mungkin harapan mereka adalah cowok atau pemain footy-nya langsung. Tapi ini malah cewek. Mungkin Helena bisa perkenalkan diri dulu. Siapa Oke. Helena dan dari wilayah mana? Iya, jadi nama saya Helena, saya lahir di Pekanbaru, lalu SMA dan kuliah di Yogyakarta, lalu pindah ke Melbourne tahun 2004 untuk kuliah. Dan saya juga dari wilayah Benedictus di Melbourne South East. Dan saya penggemar footy. Saya juga penggemar tim Essendon The Bombers. Wow. Saya sebenarnya ada ini nih, ada Slayer juga nih. Nah. Oh iya, waduh. ini saingan nggak nih sama Essendon? Nggak tahu nih. Selalu. Aku pakai aja di. Sebenarnya aku nggak ngerti ini. Ini aku beli aja cuma biar buat punya aja sebenarnya. Iya. Biar kelihatan orang Melbourne gitu ya. Iya. Oke. Kamu dari ini jangan-jangan Stece ya? Stece benar. Stella Dus SMA-nya. Oh iya. Itu familiar di kupingku soalnya aku kuliahnya di Jogja. Oh iya, asik. Iya, di Atmajaya. Oh, kamu lahir di Pekanbaru? Iya. Sekolah di Jogja, SMA aja? Lalu kuliah di Sanata Dharma. Oh, oke. Iya, keguruan. Jurusan apa? Keguruan, PBI. Keguruan, oke. Lalu? Bahasa Inggris. Sastra Inggris ya? Bukan, pendidikan ya. Oh, pendidikan bahasa Inggris, oke. Keguruannya. Kuliah di Victoria Uni. Oke. Lalu jurusan? Di Hospitality Management. Oke. Terus ambil di Deakin saya ambil Human Resource. Kuliahnya banyak amat. Iya. Kamu kuliah sampai 3 kali ya? Iya. Astaga, hebat banget. Aku kuliah sekali aja rasanya udah nek. Iya. Cuman manjang-manjangin waktu itu biar dapat PR sih. Oh, tapi akhirnya Edian dapat juga ya? Dapat PR sendiri, lalu cari kerja, dapat kerja, lalu tinggal di sini. Disponsori dari tempat kerja ya? Enggak, saya PR sendiri. Oh, apply. Oke, dulu mungkin masih gampang kali ya? Masih tahun 2004 ya dulu, lama banget. Wah, iya gampang banget itu. Iya, Iya. masih gampang kayaknya. Masih butuh orang lah ya buat apply PR kayaknya. Iya. Kita langsung mulai aja, kita langsung masuk ke topiknya. Sebenarnya apa sih footy ini? Karena kan orang Indonesia ini kan familiarnya sama kalau nggak sepak bola, badminton, basket. Iya. Tiba-tiba di sini ada footy atau yang ini sebenarnya kan singkatan dari football ya. Iya. Nah, apa ini sebenarnya, olahraga apa ini? Jadi Australian Football League itu sebenarnya itu mulainya di Victoria, ya, itu olahraga yang diciptakan oleh orang-orang yang tinggal di Victoria di tahun sekitar 18
58, jadi masih udah lama sekali. Dan itu diciptakan oleh orang-orang yang kuliah di sekolah Scotch College dan Melbourne Grammar. Jadi dari SMA ya, dari dua tim SMA. Scotch College sekarang masih ada juga, Melbourne Grammar juga sekarang masih ada. Dari situ mulai olahraganya dikembangkan, timnya diperbanyak, lalu mereka pikir jangan hanya Victoria yang bermain olahraga ini, bagaimana kalau kita perluas ya. Jadi lalu orang-orang dari Perth diundang untuk membuat tim sendiri. Seperti kita tahu Fremantle itu dari Perth, lalu Queensland juga diajak untuk membuat tim. Ada beberapa tim dari Queensland seperti Gold Coast, Western Sydney, Brisbane Lions juga orang Queensland. Adelaide juga punya tim, Port Adelaide. Tetapi sayangnya Australia bagian utara kurang berminat. Mungkin karena terlalu jauh atau bagaimana ya, mungkin minatnya beda juga sih. Beberapa state di Australia juga lebih suka rugby daripada AFL. Jadi seperti Sydney sebenarnya lebih suka rugby, cuman akhir-akhir ini mereka lebih mulai suka dengan footy, dengan AFL. Jadi ya football dan rugby suka berkompetisi kasarannya ya, apalagi kalau misalnya sedang jam tayangnya sama, nggak banyak yang nonton rugby, kebanyakan nonton yang AFL. Maksudnya berkompetisi bagaimana nih rugby dan footy? Maksudnya berkompetisi. Jadi misalnya kok jam tayangnya di TV gitu loh. Misalnya mereka lagi tanding, lalu jam tayangnya bersamaan. Ratingnya dari di TV itu lebih banyak yang nonton AFL daripada nonton rugby. Ini mungkin kayak ini kali ya, ada satu olahraga itu yang suka berkompetisi juga itu. Dua olahraga yang mirip-mirip juga. Kriket sama baseball, bener nggak? Di sini? Enggak, ini pertandingan seluruh dunia sih, maksudnya orang yang pecinta kriket pasti nggak suka baseball, orang pecinta baseball pasti benci sama kriket. Seperti itukah maksudnya antara AFL dengan rugby? Iya, bolanya sama tapi peraturannya beda sekali. Iya, maksudnya kompetisi yang dimaksud itu seperti itu kan, maksudnya mereka selalu kayak saling mereka yang suka sama rugby nggak mungkin suka AFL ya. Iya, berarti mirip-mirip. Tapi peraturannya beda ya? Beda banget. Aku mungkin nggak punya waktu untuk menjelaskan semua peraturannya, tapi beda banget. Apalagi physical contact-nya, goal post-nya semuanya juga beda. Rugby itu yang pakai helm bukan? Yang pakai pelindung bahu gitu nggak ya? Dan itu salah satu kenapa olahraga AFL itu sangat menarik ya, karena body contact-nya benar-benar kalau ditonton benar-benar itu benar luar biasa, sampai mereka saling tackle, saling cara mengambil bolanya juga fisikalnya terlalu banyak sekali gitu, tapi nggak pakai pelindung, nggak pakai helm, nggak pakai body armor, jadi benar-benar olahraga yang unik. Sampai teman saya yang dari Amerika kalau nonton mereka kaget sekali kok olahraga seperti ini diperbolehkan gitu loh. Iya, bahayanya tinggi ya. Tinggi sekali ya. Iya, ini bisa engsel bisa lepas kan kalau ketabrak kan. Oh, banyak yang cedera. Gegar otak. Astaga. Banyak. Tapi masih diperbolehkan. Maksudnya kenapa masih peminatnya makin banyak, dan kenapa Australia ini memperbolehkan permainan seperti ini? Peraturannya diperketat juga sih. Misalnya kalau tackle itu misalnya mau menghentikan pemain lain untuk biar mereka bisa ambil bolanya. Dari depan. Itu kalau tackle-nya terlalu tinggi kena leher, penalti. Jadi ada peraturan-peraturan baru yang dibuat untuk menjaga keamanan para pemain. Tetap saja berbahaya. Iya.
Jadi untuk menghindari itu diberikan hukuman tinggi supaya pemain menghindar Iya, dari tindakan itu gitu ya. iya. Oke. Hukumannya, penaltinya biasanya uang, harus bayar. Hah? Timnya harus bayar. Jadi A- a- bukan di sepak bola ya, kita ada kartu merah, kartu kuning, terus pemainnya keluar ya. Iya, enggak penalti kalau di sepak bola kan ya tendangan dari titik penalti itu. Iya, iya, itu juga. Tapi kalau misalnya tackle-nya terlalu berbahaya atau dengan sengaja meninju atau memukul pemain lain, itu nanti disuruh bayar. Timnya harus bayar ke EFL. Oh, emang maksudnya ada orang yang suka maksudnya lagi main gitu suka tonjok. Oh, banyak, banyak. Dan juga ada yang pura-pura. Jadi misalnya ada yang kesiku, terus mereka pura-puranya sakit sekali, aduh sakit sekali, jatuh gitu, jungkir balik gitu. Kelihatannya parah sekali, biar mereka nanti dapat penalti. Oh. Jadi banyak itu Oh, drama. diving. Iya, diving gitu. Iya, Biar dapat sorry, uang yang dibayar oleh si pelanggar itu masuk ke EFL. tim lawan. Enggak, masuk ke EFL, masuk ke Oh, AFL. Oke. Jadi pantesan ini rata-rata sebagian besar memang tim-tim AFL ini dari Victoria ya, sebagian besar kebanyakan ya. ya, Karena betul. memang asal mulanya memang dari Victoria ya. Iya, betul. Dan Ah, kalau mereka misalnya dibeli oleh tim lain yang dari Adelaide misalnya, jadi mereka nanti pindah ke Adelaide, kerja di sana, latihan di sana gitu. maksudnya pemainnya dibeli gitu ya. Iya, iya. Oke, total ada berapa tim di satu liga utama itu? Ada Eh, liga-liganya kan ya berarti ya? berapa ya? Aduh, nggak tahu ya. Saya Peter tuh lupa. Sekitar, waduh 12 lebih kayaknya. Saya malu nih kalau Oke. tahu. Juara ini kemarin siapa? Tahun 2019? Ini per tahun kan ya? Tiap tahun beda-beda kan ya? Tiap Iya, tahun kan kompetisinya ya? iya. Yang tahun lalu siapa? 2019 itu Richmond. Richmond Richmond itu waktu itu lawan GWS. Richmond Great. itu Magpie bukan? Bukan, Richmond itu Tigers. Oh, Tiger. Oke. Dan tahun Terus ini mereka juga masuk finals. Richmond lagi ngelawan melawan Geelong. Cat. Tapi Geelong Cats ya, betul. Hebat. Oke. Soalnya ada temen yang suka Geelong juga. Makanya Iya, dia suka cerita jadinya tahu. iya. Tapi Oh. banyak orang pengen Geelong menang. Soalnya Richmond sering menang. Jadi gantian dong gitu. Oh. Oh Jadi gitu. orang-orang seperti saya ya, kan saya baraknya Essendon. Heeh. Tapi karena tim saya nggak masuk final, saya pengennya Geelong yang menang biar gantian gitu kasarannya kan. Richmond udah Ah. Richmond menang tahun 2017 juga, gantian Oh, dong gitu. oke. Dan Geelong Mhm. kapan terakhir menang? Aduh, saya bukan orang Geelong tapi udah lama, Udah lama banget ya. udah lama, heeh. Ini kan Mmm, Jumat ini kan public holiday, grand iya, final footy. iya, Dan kita COVID dilarang apa istilahnya ada pertandingan, iya. social distancing. Pertanyaannya itu emang ada game selama ini? Selama ini Sampai selama ini maksudnya sampai selama 7 bulan kita lockdown ini emang selama ini ada game? jadi ceritanya gini Peter, karena kita nggak bisa mengadakan game, semua game tuh diadakan di Queensland. Jadi semua pemain tuh pindah semua ke Queensland, sampai Oh, ini makanya EFL itu saya suka sekali EFL karena banyak dramanya, banyak drama, banyak politiknya. Prime Minister di Queensland ngejek kita di Victoria, dia bilang, "Well, karena Victoria kalian harus lockdown, AFL akan pindah ke Queensland, jadi grand final akan di Queensland." Lalu mereka senang gitu karena grand final di Queensland bukan Victoria. Jadi kan heeh, mengejek orang Victoria, heeh. kasihan kalian ya, kasihan deh kalian di lockdown, tapi um, pertandingan akan diadakan di Queensland. Jadi selama ini sejak kita lockdown, semua pertandingan di Queensland. Berarti pakai stadionnya Queensland ya? Ya, The Gabba namanya. Oh, jadi stadion yang sama?
ukurannya sama. Bukan, Jadi maksudnya gini, kan ini dari berbagai macam klub kan ya. Klub ini ya, kan akan main di stadion yang sama gitu. ya, ya. Jadi biasanya tahun-tahun biasa waktu nggak ada COVID ya, Hah? itu tandingan itu pindah-pindah. Ada yang di Queensland, ada yang di Victoria, ada yang di Adelaide. Pokoknya ada oval, ada area yang standar ukurannya. Jadi memang kadang pindah gitu kan. Soalnya apa? Ini juga membagi perekonomiannya. Jadi kan saling Penonton. penonton dan kan saling berbagi apa namanya income juga gitu loh. Iya, Hmm. penjualan tiket, ya kan. Tuh orang-orang yang kerja di stadionnya, penonton semuanya gitu. Jadi membagi ya income itu, apa pendapatannya itu. Iya, tapi selama lockdown ini jadinya hanya di Queensland atau Hanya atau hanya di Queensland? Iya. Oh, berarti aku pikir tetap diputar tapi nggak di Victoria. Karena terlalu banyak resiko untuk mentransfer pemain. Kalau misalnya mau ke Adelaide juga, kan harus dikarantina lagi, harus harus Oh, jadi semua ditaruh di Queensland. Bahkan keluarganya para pemain juga dibawa. Kan kalau mau tinggal berapa bulan kan kasihan, jadi dibawa juga keluarganya. Mau oh. dikarantina bareng gitu. Terus yang udah punya anak sekolahnya Dibawa bagaimana? anaknya semua kan sekolahnya juga online, sama aja. Oh, oke. Oh, gitu Hmm. sekarang. Dan grand final ini ya pertemuan antara eh, Geelong, klub Victoria semua ya. iya Geelong dan Richmond ya. Wah, gile. Hebat juga Victoria. Karena menyumbang banyak klub sih ya, jadi otomatis probabilitasnya ya otomatis yang bakalan ke final Lebih ya. Victoria ya. Nah, Hmm. pertanyaanku nih, kenapa sih rata-rata itu dari semua klub itu rata-rata pakai apa namanya simbol-simbol binatang? Ini kayak Uh, ini kayak aku aduh ini apa sih nama klubnya sebenarnya aku nggak tahu loh. Ini pakai Hawks ya. Hawthorne Hawks. Houghton Hawk. Iya. Iya. Kenapa ya? Nggak tahu. Mungkin Essendon semut ya kalau nggak salah ya. Bener. Semut tapi bukan sih? Bombers jadi pesawat gitu dia. Oh, aku pikir semut. Semutnya kayaknya semacam apa Karena aku namanya? kayaknya pernah lihat. Emang kayak nyamuk gitu ya. Oh, Nyamuk nyamuk ya? Nggak tahu aku. itu apa namanya? Apa namanya orang yang suka pakai kostum itu di jalan, lupa maskotnya, maskotnya. Maskotnya. Tapi namanya Essendon Bombers. Bombers itu pesawat bomber. Oh, dia berarti logonya bukan binatang ya? Nggak semua binatang. Misalnya apa itu? Yang Suns itu apa? Gold Coast Suns. Jadi Gold Coast matahari Suns. Oh, logonya matahari. Jadi nggak semua binatang. Oh, oke. Nama nggak tahu kenapa. Misalnya Collingwood Magpies. Magpie. Mm-mm. Nggak, saya kurang tahu. Kalau asal usul nama itu dari mana saya kurang tahu. Oh, aku pikir semuanya pakai nama binatang. Maksudnya simbol-simbol binatang gitu buat menjadiin maskot. Ternyata enggak ya? Nggak semua. Gitu. Terus apa sih ini asiknya main footy nih? Sebenarnya Asiknya. kamu main footy nggak? Atau cuma nonton aja? Aku main paling cuman tendang bola, tangkap bola gitu. Kan aku kerjanya sebagai guru di SMA. Jadi aku suka main sama murid-murid kalau lagi yard duty gitu kan. Kan kalau istirahat siang, makan siang kan kita guru harus jalan muter gitu. Kalau ada yang main footy ya yuk main bareng, aku tendang bolanya gitu. Tapi ya, pakai sepatu hak tinggi nggak nyampe bolanya. Tapi kamu bukan guru olahraga kan ya? Bukan. Kamu guru apa? Guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sekolah SMA ya? Iya. Terus apa nih asiknya main footy nih menurut kamu? Kamu tahu main sepak bola kan ya? Iya, sepak bola tuh kurang asik. Kurang asik ya? Kurang, soalnya lebih asik footy ya? Apa sih asiknya? Kalau boleh tahu? Apa ya?
gimana ya, passionate-nya gitu loh. Jadi benar-benar semangatnya tuh loh untuk main footy. Soalnya gini ya, kalau di Australia dari kecil udah dibiasakan untuk mempunyai tim. Jadi misalnya kayak kita punya agama. Heeh. Jadi kalau misalnya keluarganya dari keluarga Katolik, anaknya Katolik gitu kan. Kalau keluarga Islam, anaknya Islam. Sama dengan keluarga di sini. Jadi kalau udah keluarganya keluarga Essendon, Agamanya footy ya. dan tapi begitu udah agak tua, mereka boleh pindah tim kalau mereka mau gitu. Oh jadi anak-anaknya harus ikut orang tuanya terus ya. Terus nanti Betul, astaga serius ini kayak agama gitu. betul. Aku serius banget. Jadi kadang Wow. itu ada pasangan ya ketemu Heeh. menikah, satu orang apa ya, mungkin satu orang Collingwood, satu orang Essendon Heeh. nikah, ya udah mereka akan tetap kekeh dengan timnya. Jadi kalau nonton ya aku orang Essendon, kamu orang Collingwood, gitu. Jadi Saing-saingan. betul. Lalu kadang mereka bilang nanti kalau kita punya anak pertama itu buat aku Essendon. Nanti kalau anak kedua kamu ambil boleh deh Collingwood gitu. Oh. Jadi kadang kalau saya bicara sama murid ya, kamu berek sama siapa, timmu apa, mereka bilang, well bapakku Collingwood, ibuku Essendon, aku di tengah-tengah deh gitu. Tapi kadang aku lebih suka Essendon gitu. Jadi memang gitu, memang passionnya orang Australia untuk AFL itu gede banget. Dan saya bilang kayak agama itu soalnya kalau anak-anak itu tahu aku bereknya, aku milih Essendon, kadang mereka, oh Miss aku nggak mau ngomong sama kamu lagi, Essendon kan ini tim rival gitu. Terus mereka ya nggak ngomong sama aku paling 2 hari gitu, terus besoknya say hi lagi. Jadi Serius? serius, mereka benar-benar Astaga. Take it serious ya. Padahal cuma klub bola klub putih yang istilahnya itu juga nggak memberikan keuntungan ke mereka kan, bener nggak sih? Cuma itu identitas loh, Peter. Itu identitas mereka. Betul. Jadi bangganya untuk menjadi seorang pendukung tim itu besar sekali. Dari kecil mereka seperti itu. Dari kecil sampai childcare ya, kita ada hari Footy Day. Jadi mereka jadi kan dari kecil udah ada identitasnya. Aku orang Essendon, aku orang Collingwood, aku orang Fremantle gitu. Jadi bedanya itu. Dan kenapa aku suka footy awalnya itu karena aku pengen asimilasi dengan budaya Australia. Kan aku tinggal di sini gitu loh. Dan juga untuk mendekatkan diriku dengan murid-murid sih awalnya dulu gitu. Tapi kenapa kalau kita tinggal di Australia, kenapa kita nggak mencoba mengerti dan mendalami budayanya mereka gitu dengan cara memahami AFL. Tapi asik kok, game-nya itu benar-benar asik. Jadi seru, banyak body contact-nya, banyak dramanya. Bedanya dengan sepak bola ya karena golnya lebih banyak ya. Sepak bola kan paling skornya 1-0, 3-0 gitu kan. Kalau ini sampai 80, 90, 100 gitu poinnya kan. Nah, golnya kan ada 4 post gitu. Jadi kalau ketendang ke tengah itu dapat 6 points. Iya. Tendang yang samping itu cuma 1 poin. 1 poin. Terus kalau kena goal postnya, kalau kena tiangnya 1 poin. Maksudnya kalau kena tiang tapi masuknya di tengah? Enggak masalah, pokoknya kalau kena tiang gitu. Cuma 1. Cuma 1. Enggak masalah walaupun maksudnya nih bolanya gitu, tapi yang tengah masuknya bolanya. Tapi karena kena tiang jadinya cuma 1. Iya. Oh gitu. Iya. Begitu. Aku lihat kalau main footy itu sampai mereka tuh loncat sampai megang bahu pemain lawan biar loncatnya lebih tinggi lagi. Itu pelanggaran gak itu? Enggak. Itu pelanggaran? Enggak, itu sampai dapat award sampai tahun. Jadi tiap tahun ada yang terbaik, lompatan terbaik untuk seperti itu. Iya, sampai lututnya itu ada di bahu pemain lawan. Gila. Wah, seru itu bahaya banget kan itu? Bahaya banget. Itu yang bawahnya itu loh yang kena lututnya itu bisa keinjak kan ya?
Gile. Iya, lebih terus jatuhnya juga lebih tinggi kan ya. Yang nangkap bola kan jatuh juga kan juga Tapi kan dia udah sakit juga siap, sih. dia Tapi ya udah tahu bakalan jatuh kemana kan ya. iya, tahan Hmm. banting sih orang-orang ini. Makanya badannya pada keker-keker ya, ininya ototnya itu ya. Nggak semua sih, kalau keker-keker nanti nggak bisa lari kan. Banyak yang kecil juga, yang kecil yang suka lari untuk ngambil bola. Harus ngutamain speed juga ya. Oh iya, kan harus ngejar, harus. Iya, iya. Wow, gile. Begitu. Total pemain ada berapa itu? Satu Futi. tim berapa ya? Aduh nggak tahu lagi nih. Saya nggak tahu nih. Bukan 11 ya, 11 mas Nggak, sepak bola ya. kurang. Mungkin sekitar 15-an deh. Tapi seluruh satu tim bisa 25-an kan untuk Termasuk ganti. cadangan. Terus itu aku pernah sempat baca-baca dulu sih ini. Lapangannya kalau nggak salah mirip-mirip sama lapangan kriket, bener nggak sih? Dimodified jadi intinya lapangan kriket dengan lapangan Sama. footy itu boleh dibilang mirip lah, sama gitu. Well, ukurannya iya betul. Jadi yang dipakai adalah lapangan yang sama gitu. Jadi kalau di MCJ itu ya lapangan itu buat dua sport, EFL dan kriket. Oke. Jadi nggak Cuman usah kalau musim kriket tengahnya kan karpet itu bawahnya dibuka terus dikasih area untuk kriket. Oh, yang pol 3 itu ya? Iya. Gitu. Dan lainnya itu buat lari untuk lempar bola. Suamimu mendukung Essendon juga? Iya. Berarti kamu terpengaruh suamimu atau suamimu yang terpengaruh kamu? Awalnya, sebenarnya awalnya tuh karena aku suka warna merah dan hitam. Terus ketemu suami, dia juga penggemar Essendon. Aku bilang ya udahlah cocok gitu kan, jadi sama-sama suka Essendon. Tapi saya lebih fanatik dari dia. Loh. Dia mungkin nggak dengar. Dia orangnya suka mutung. Jadi kalau misalnya udah mulai kalah, dia pergi nggak mau nonton lagi. Oh, oke. Saya Berarti sampai terakhir saya tonton. Berarti dia masih itu udah mendarah daging. Dia sebel juga kali kalau kalah. Iya. Yang warna merah dan hitam ini cuma Essendon? Iya. Tim Melbourne itu biru tua dan merah. Jadi cuman merah hitam cuman Essendon. Maksudnya di state lain ada nggak yang warnanya merah hitam? Jadi semua tuh timnya warnanya beda-beda. Oh, oke. Tapi kok kayaknya Collingwood sama ada satu lagi deh hitam. Ada hitam putih Geelong juga itu. Dongker, jadi biru tua putih. Oh, dan kalau Geelong tuh biru tua putih. Kalau Collingwood kan hitam putih ya. Oh, itu biru tua. Biru hitam. Harus beda, kalau enggak ntar bingung. Oh. Nah, terakhir nih, kamu pernah denger ini nggak Krakatoas? Nah, Krakatoas, iya. Itu aku juga baru denger sih di sini. Katanya sih itu footy-nya orang-orang Indonesia. Pernah denger gak kamu? Ya, betul. Jadi seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya tinggal di Australia, pengennya berasimilasi dengan budaya Australia. Jadi itu awalnya tim Krakatoa muncul. Jadi kan saya guru bahasa Indonesia ya, jadi saya tahu banyak orang bule, orang Australia belajar bahasa Indonesia. Dan juga punya banyak teman orang Indonesia. Lalu Krakatoa ini isinya orang-orang Indonesia yang suka olahraga, lalu kenapa tidak main AFL, belajar AFL, dan juga anggota timnya itu juga orang-orang bule, orang-orang Australia yang suka AFL dan juga suka Indonesia. Nanti mereka mainnya bareng gitu. Jadi timnya tuh tim orang Australia dan orang Indonesia. Kebanyakan bicara bahasa Indonesia gitu mereka. Oh, pakai bahasa Indonesia ngomongnya? Soalnya kan orang bule ya pengen belajar, ya pengen latihan bahasa Indonesia. Jadi mereka juga cari-cari perkumpulan yang ada orang Indonesianya gitu loh. Jadi mereka ya main bareng, ngobrol bareng, main kan, terus ngobrol-ngobrol atau piknik bareng gitu kan. Ya jadi itu tim Krakatoa. Pelatihnya orang Indo?
Atau Dia orang Australia kayaknya. Kayak Australia ya? Ah. Itu mainnya di mana sih Krakatoa? Maksudnya kalau latihan di mana sih? Di City saya nggak tahu. saya Oh, nggak ikut. Saya nggak bisa lari soalnya. Paling jadi kamu supportnya dari nonton aja ya, mostly. iya. BTW kamu tuh tinggalnya di daerah mana sih? Suburb mana sih? Saya di Langwarrin, jadi di Melbourne South. Mana itu? Frankston. Oh, sebelah timurnya Frankston ya? Iya. Aku pernah tinggal di Frankston. Oh ya. Iya. Oh. Langwarrin. Oh, kamu tinggal di sana. Berarti wilayah ini dong. Wilayah kok Benedictus sih? Bukan ya? Benedictus kan? Iya. Seharusnya wilayah Fransiskus kali ya. Oh iya, nggak tahu. Nggak tahu saya juga. tapi anyway sebenarnya di mana aja sih, kalau kamu nyaman kan bisa ikut yang mana aja sebenarnya. Cuma mau tahu aja. Kayaknya Benedictus ya, kemarin pernah misa di sini. Oh, Benedictus ya. COVID itu di rumah saya. Oh. Iya. Oke. Oke. Wow. Sayang ya nggak bisa misa lagi. Iya. Oh, terakhir kapan misa itu di rumahmu ya terakhir? Iya, itu Februari sebelum lockdown. Wow. 7 bulan. 8 bulan udah. Udah lama sekali kita lockdown. Ya mungkin sebentar lagi nih udah mau selesai COVID-nya kan. Ya, siapa tahu kita bisa kumpul-kumpul lagi di misa wilayah masing-masing ya kan. Iya, moga-moga. Ya gitu aja deh Helena. Cerita tentang ininya footy-nya. At least saya jadi tahu kan footy ini olahraga apa dan berarti kalau saya tinggal di Melton berarti timnya ini ya. Bentar, Western Bulldog bukan? Boleh kalau mau. Enggak, iya maksudnya saya lagi nebak, maksudnya bener gak sih yang daerah barat itu, Melton? Iya, saya kurang tahu kalau Melton timnya apa. Tapi satu lagi Peter, kalau mau cepat aja, kita kan libur public holiday ya hari Jumat ya. Itu sama Dan Andrews diganti sebagai Thank You Day. Maksudnya? Thank You Day itu adalah wujud terima kasihnya Dan Andrews ke orang-orang Victoria yang sudah lockdown. Biasanya itu sehari sebelum Grand Final, AFL Grand Final, emang public holiday. Soalnya mereka parade, 2 tim itu parade keliling kota sebelum mereka bertanding hari Sabtunya. Sorry, tandingnya hari Sabtu? Aku pikir Grand Final itu maksudnya tandingnya hari Jumat. Enggak, Jumatnya cuman harusnya parade bareng di City, di Melbourne. Oh, semacam kayak celebration aja gitu ya? Parade segala. Jadi orang-orang juga datang semua ke City lalu pakai baju warna mereka, lalu ini parade biasa gitu. Tapi karena memang harus hari libur, Dan Andrews menggantinya menjadi Thank You Day. Jadi hari Jumat libur public holiday, namanya Thank You Day. Thank you udah ini kali ya, udah semua Victorian udah mau berpartisipasi untuk membantu menurunkan kasus coronavirus ya. Iya. Oke, teman-teman, Sobat KKI Melbourne, saya rasa cukup aja kita ngobrol tentang footy yang dijelaskan sama Helena, dan sekiranya dari obrolan kita yang sedikit itu kita bisa mengerti tentang apa itu footy dan olahraga yang digemari di Australia. Saya Peterson Jaya, sampai ketemu di Obaja berikutnya. Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Bye-bye.